proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat. Bagaimana ya pendidikan di Indonesia saat ini? Dan sepintar apa sih kita di mata dunia? Berdasarkan program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya dalam 10 tahun terakhir. Kira-kira apa penyebabnya ya? Ada beberapa faktor yang menyebabkan tertinggalnya Indonesia dalam bidang pendidikan. Pertama, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai. Kedua, jauhnya lokasi sekolah sehingga para pelajar di daerah terpencil harus jalan kaki berkilo-kilo untuk sampai ke sekolah. Ketiga, kurangnya kualitas pengajar. Yang terakhir, siswa lebih mementingkan dapat nilai yang tinggi dibandingkan kualitas belajar. Tapi di luar tertinggalnya pendidikan di Indonesia, kita juga punya banyak prestasi formal maupun informal yang membanggakan di dunia internasional sob. Seperti Indonesia meraih 1 emas dan 5 perak dalam International Mathematics Olympics, menjadi juara dunia lomba lari 100 meter, juara dunia karate, dan masih banyak lagi tentunya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kemajemukan itu, Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, sesuai dengan semboyan. Pagi Bu Harmini, laris hari ini. Sepi nak, siapa yang mau beli? Warungnya reot begini. Ibu mau saya bantu? Boleh saya foto Ibu? Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu
kasih. Jangan sampai terlambat, baik itu PKH, baik itu BLT Desa, baik itu bantuan sosial tunai BST, jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini percepat. Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbangkan devisa terbesar di Indonesia dengan target 20 miliar dolar Amerika Serikat. Selama 5 tahun terakhir, telah ditetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas oleh Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2019, ditetapkan pula 5 destinasi super prioritas: Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Dan masih ada lagi 5 destinasi pariwisata unggulan. Dampak nyata majunya pengembangan pariwisata Indonesia adalah meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD secara signifikan di berbagai destinasi pariwisata yang ada di Indonesia seperti Samosir, Banyuwangi, dan Manggarai Barat. Seluruh pencapaian pariwisata ini merujuk pada Nawacita sebagai visi dan misi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia.